أعوذ oleh Imam Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampailah kita pada hadis Al-Thaminu wal-Ashrun, hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Najih, nama aslinya Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Qal, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Kata Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan suatu nasihat, wajilat minhal qulub, nasihat yang menggetarkan hati, wa dharafat minhal uyun, nasihat yang membuat air mata bercucuran. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Irbad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami. Wa qawluhu wa'adhana ay minal wa'zi ay mau'izah. Kalimat wa'adha ay al-wa'dhu. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita memberikan nasihat, itu ada menggunakan nasihah, ada menggunakan wasiyah, ada menggunakan mau'izah. Kalau diterjemahkan ke Indonesia seringkali sama, itu adalah nasihat. Tetapi al-wa'zu wal mau'izah ay at-tadhkiru bima yalinul qalbu sawa'un kanat al-mau'izah targhiban wa tarhiba. Jadi yang dinamakan mau'izah ini bukan hanya sebuah nasihat biasa, nasihat peringatan yang menggetarkan jiwa. Sawa'un kanat, sama aja apakah mau'izah, nasihat itu dalam makna atau dalam tipe nasihat antara targhiban atau tarhiba. Jadi tipe nasihat itu ada dua,
ada yang sifatnya adalah targhiba. Nasihat yang menumbuhkan harapan. Wa tarhiba, atau nasihat yang menghadirkan rasa takut dan kekhawatiran. Yang ini, tipe nasihat ini itu seperti obat. Sasarannya sama, menggetarkan jiwa. Tapi ini diberikan kepada kondisi yang berbeda. Jadi ini seni dalam memberi nasihat, Pak. Jadi nasihat yang diberikan atau yang kita berikan kepada orang lain itu sasarannya harus jelas. Ibarat seorang dokter, kalau dia mau ngasih obat harus benar diagnosisnya, harus benar dosisnya. Kalau tidak benar memberikannya, kadang nasihat diberikan malah tambah jauh dari kebenaran. Jadi kalau salah mendiagnosa, salah ngasih resep, ngasih dosis resep, maka hasilnya seringkali malah tambah sakit. Ada orang pasien gejalanya begini, dikasih obatnya begitu. Sakitnya cuma sakit gigi, ya, dikasihnya obatnya adalah obat sakit perut, ya nggak bisa. Jadi gimana? Nasihat yang bisa menggetarkan jiwa ini harus benar-benar tipenya, obatnya, dan dosisnya. Ada orang tuh dikasih nasihat yang sifatnya targhib, maka dia akan sesuai dan menggetarkan jiwa, mampu mendatangkan basirah. Ketika apa nih, Pak? Ketika ada dua kondisi utama. Pertama, ketika orang-orang yang mereka berlumur dosa, banyak kemaksiatan, lalu dia ragu-ragu pingin taubat, karena dia nggak tahu apakah taubatnya diampuni atau diterima atau tidak. Maka nasihatnya targhibah, kasih harapan. Dengan apa? Dengan ayat ataupun ayat Quran ataupun hadis yang menjelaskan kepadanya bahwa dosa manusia setinggi apapun, ampunan Allah jauh lebih luas darinya. Kondisi yang kedua, ketika ada orang takut mati. Gara-gara apa takut matinya? Takut mati amalannya belum tentu diterima, sampai membuat murung hidupnya. Sedih terus. Kalau ketemu sama orang, nangis terus. Istrinya juga dibawa suasana mencekam terus setiap hari. Ini harus dikasih obat nasihat, bentuknya targhib.
Katakan kepadanya, memang tidak ada amalan yang pasti diterima yang bisa diukur oleh seorang hamba. Tetapi ketika berlebihan, kita harus tahu rahmat Allah lebih luas daripada ketentuan amal itu belum tentu diterima. Standarnya kita kalau melakukan amalan, curiga amalan ini bisa saja tidak diterima. Tapi kalau berlebihan sampai pesimis, sampai hidupnya tidak bahagia, ketemu saudaranya murung, itu nggak cocok itu. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau kau datang kepada seorang ulama yang membuat setelah kamu diberi nasihat membuat murung, berarti salah itu nasihatnya. Kalau kita saat tahajud nangis, berderai air mata, itu bagus. Tapi orang beriman itu ketika bertemu dengan manusia, wajahnya berseri-seri, jangan dibawa murung semua. Ketemu sama orang, ingat mati, amalanmu belum diterima, saya sedih terus. Nah itu nggak benar. Ah, itu perlu nasihat itu. Nasihatnya tipenya targhib. Tapi ada orang kebalikannya, ngeremehin. Allah itu kan maha menerima amalan seorang hamba. Allah itu kan maha pengampun. Bagi Allah kecil mengampuni dosa-dosa. Dan bagi Allah memasukkan hambanya ke surga itu mudah. Akhirnya apa? Dia berlebihan berharap kepada ampunan Allah itu, tapi dia masih konsisten melakukan maksiat. Nah itu nasihatnya jangan dikasih targhib itu. Nasihatnya dikasih tarhib, ditakut-takuti. Kasih ayatnya, kasih hadisnya yang menjelaskan ancaman-ancaman orang yang meremehkan dosa. Gitu Pak. Jadi mau'izah itu nasihat yang disesuaikan. Bagaimana dosisnya atau diagnosanya dan dosisnya supaya tepat sasaran. Itu namanya mau'izah. Makanya kalau di dalam ayat sering digandeng mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wajilat minhal qulub, ay khafat minhal qulub. Tapi kalau ini kita sebelum masuk ke sini, nasihat yang disampaikan Rasul kepada para sahabat itu memang selalu menggetarkan jiwa. Menggetarkan jiwa ini adalah karena hatinya penuh takut kepada Allah. Hal ini dipengaruhi, selain tadi kita bahas metodologinya, tetapi juga dipengaruhi siapa yang menyampaikannya. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Ibunda Aisyah, kana khuluquhul Quran. Nabi itu ya akhlaknya Quran. Nabi itu Quran berjalan. Ada qudwah hasanah, ada keteladanan yang baik, sehingga orang kalau dinasehati
oleh orang yang menasehati itu memang layak untuk diberikan ataupun layak untuk diteladani, maka nasihatnya lebih berasa. Memang standarnya, kata Ali bin Abi Thalib, unzur makila wala tanzur man qal. Lihat apa nasihat yang disampaikan, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan. Ini standar kita nerima nasihat. Maksudnya dalam menerima kebenaran, jangan sampai meremehkan manusia. Siapapun dia, anak kita, kalau dia ngasih nasihatnya nasihat yang baik, diterima. Maksudnya begitu. Tapi tetap figuritas tokoh profil yang menyampaikan nasihat itu sangat berpengaruh. Nggak seperti yang ngomong di depan. Rasul itu kalau dia memberi nasihat langsung menggetarkan hati orang yang dinasihati, karena memang beliau bersih dari dosa. Nah, ini pelajaran nasihat juga buat yang bicara, bahwa persoalan hidayah memang itu adalah milik Allah. Tetapi sarana-sarana turunnya hidayah, selain metodologi dan substansi, selain cara dan isinya, maka yang berpengaruh pula adalah muallimnya, siapa yang bicara. Wa zarafat minhal uyun, dan mata, membuat mata bercucur air mata. Ai zarafatid dumu' artinya adalah nangis, bercucur air mata. Wa huwa kinayatum minal buka, itu adalah bentuk kiasan dari menangis. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ka'annaha ay hadhil mau'izah mau'izatan muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maksudnya apa? Karena betapa pentingnya nasihat itu Nabi sampaikan dengan luar biasa, sehingga seolah-olah ini adalah nasihat terakhir. Kita gitu sebelum wafat, ya, ada kesempatan ngasih nasihat ke anak istri, maka yang keluar nasihatnya adalah nasihat apa? Yang paling penting. Maka maksudnya ini dibawa kepada satu pemahaman, nanti nasihat-nasihat yang akan disampaikan itu adalah nasihat penting, nasihat yang paling darurat untuk disampaikan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nasihat apa yang sampai menggetarkan jiwa tersebut? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada wasiat, tidak ada nasihat yang lebih penting kecuali takwa. Makanya itulah yang menjadikannya sebagai salah satu rukun dalam khutbah Jumat yang harus didengar oleh seluruh umat manusia yang sholat Jumat, karena betapa nasihat takwa itu penting sekali. Suatu ketika Imam Abu Hanifah sedang jalan, di sisinya ada murid-murid beliau yang juga ulama. Lalu kemudian dihadang oleh seorang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
Imam Abu Hanifah ini profilnya gimana? Ulama, pemimpin mazhab, tempat terbitnya fatwa. Yang ada di sampingnya pun murid-muridnya ulama semua. Kalau kita tengok kekayaannya, dia ulama sekaligus konglomerat. Datang anak muda, bukan siapa-siapa. Dia bukan seorang talibul ilm, dia bukan seorang ulama muda pun bukan, orang biasa. Kaya pun tidak. Jadi kalau bicara perbandingan ini, head to headnya, ini kebalikannya Imam Abu Hanifah semua ini. Tapi dia datang menghadang Imam Abu Hanifah sembari berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini kalau disampaikannya ke kita, ini apa? Kita nuduhnya apa ini? Ulama-ulama sekarang, oh su'ul adab itu. Ya Allah, kebanyakan kita nanya, kamu siapa nasihati kita? Ini yang ngasih nasihat anak muda, bukan siapa-siapa. Nasihatinya nggak tanggung-tanggung, sasarannya ulama, pemimpin madhab, ulamanya ulama. Makanya apa? Imam Abu Hanifah maju, dipeluknya pemuda itu, diciumnya sembari berkata, jazakallahu khaira, terima kasih nasihatnya, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Wow, itu luar biasa. Ulama-ulama kita terdahulu tuh di dalam menerima kebenaran karena hatinya bersih, nasihat dari siapapun diterima. Nasihat dari istri ya diterima kalau memang itu benar. Nasihat dari anak ya diterima kalau hatinya bersih itu, diterima. Karena ketika ada orang nggak bisa nerima nasihat, itu sudah dipastikan hatinya kotor. Kenapa? Ada penyakit minimal ujub. Udah jelas indikatornya. Jadi kalau ada orang dikasih nasihat nolak, nggak mau, itu indikator hatinya mesti kotor. Kenapa? Minimal penyakit ujub. Ujub itu apa? Bangga pada diri sendiri, meremehkan orang lain. Sedangkan makna takwa saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, karena beberapa hadis yang sudah kita bahas menjelaskan pula tentang takwa panjang kali lebar. Jadi nasihatnya itu, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'u wa ta'ah. Yang kedua adalah mengenai as-sam'u wa ta'ah, dan kuwasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Kepada siapa? Wa in ta'ammara 'alaikum, kepada pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah merupakan seorang budak sahaya. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Ini juga sebenarnya termasuk maknawiyah, karena nggak mungkin pemimpin itu budak, itu nggak mungkin. Karena syarat seseorang jadi pemimpin itu apa Pak? Nggak boleh jadi budak. Apa prinsip budak itu? Dia punya tuan.
Jadi jangan milih pemimpin yang cuma budak dari pimpinannya, yang kalau dia nanti naik tahta, perintahnya dikendalikan atasannya. Oh. Sebenarnya syarat jadi pemimpin itu nggak boleh budak. Kenapa? Alasannya adalah kalau ia seorang budak, budak tuh punya majikan. Kalau dia jadi pemimpin, ya dia disetir majikannya. Kok manggut-manggut ini, Pak? Kok manggut-manggut ini? Kayak ada sesuatu ini. Itu yang dibahas berkali-kali kan. Banyak pemimpin yang kemudian Anda ini sebagai pemimpin administratif atau sebagai seorang petugas dari majikannya. Nah, itu. Sebenarnya seorang budak itu nggak bisa jadi pemimpin. Ini makanya tadi sifatnya kinayah, sesuatu yang sifatnya kiasan. Kalaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak, walaupun nggak mungkin pemimpin seorang budak, ini kinayah. Walaupun orang status sosialnya rendah, walaupun mungkin itu secara usia lebih muda dari kita, tapi kalau dia memang adalah sebagai pemimpin, maka wajib bagi kita as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asoina. Asoina itu maksudnya maksiat, asa. Bedanya apa sami'na wa ata'na dengan sami'na wa asoina? Sama-sama mendengar, tapi ada yang mendengar lalu taat, tapi ada yang mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi, mental. Nggak sempet masuk. Akhirnya apa? Akhirnya ngeyel, berbuat inad. Inad itu ngeyel, pelakunya disebut mu'annid. Jadi apa? Sami'na wa ata'na, as-sam'u wa ta'ah. Ini penting. Islam tuh ngajak kita itu wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam setiap urusan. Tapi kalau di dalam musyawarah itu ada pimpinan, maka ketika pemimpin ngetok palu, berarti sami'na wa ata'na. Suatu ketika, ini nanti kita sampaikan juga, saya kira ini hadis ini lanjutan dari satu hadis yang kelima kalau nggak salah kita sampaikan. Jadi titik tekannya adalah kita mari di sam'u wa ta'ah ini, insyaallah. Di era Abu Bakar As-Siddiq menetapkan bahwa tentang para kaum riddah, orang murtadun yang harus diperangi gara-gara mereka tidak membayar zakat. Itu kan terjadi perdebatan sengit itu. Para sahabat hampir mayoritas tidak setuju Abu Bakar mengirim pasukan kepada mereka yang tidak mau bayar zakat. Argumentasi segala sudah pernah kita bahas dalam hadis umirtu an uqatilan nas, tapi titik tekannya di sini. Ketika Umar bin Khattab masih ngeyel, Abu Bakar itu sampai memegang jenggotnya. Hai Umar, ini giliran saya mimpin, maka kamu dengar, kamu taati. Beda kalau kamu mimpin, terserah kamu. Tapi ini saatnya saya
pemimpin. Itu kalimat yang indah. Sehingga apa? Sehingga kita harus taat. Nabi SAW bersabda, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada pemimpin sepeninggalku, maka dia sama saja taat kepadaku. Siapa yang dia bermaksiat, siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Siapa yang dia bermaksiat kepada pemimpin, artinya tidak taat kepada pemimpin sepeninggalku, maka dia bermaksiat kepadaku. Siapa yang bermaksiat kepadaku, sama saja dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidupnya panjang usianya, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan meniscaya kalian melihat banyaknya perselisihan. Di era Umar nyaris tidak ada. Di era Utsman bin Affan 10 tahun pemerintahannya adem ayem, kecuali 2 tahun pemerintahan terakhir terjadi gerakan pemberontakan, lahirlah banyak sekte, lahirlah banyak firqah. Apalagi puncaknya di tahun 35 Hijriah ke atas, itu di zamannya Ali bin Abi Thalib. Habis itu kita melihat perselisihan demi perselisihan di antara kaum muslimin sendiri, dan itu benar nyata sampai hari ini. Maka Nabi SAW ngasih resep, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikuti sunnahnya para pengganti, penguasa pengganti sepeninggalku, yang mereka selalu dalam petunjuk dan diberikan oleh Allah bimbingan. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan tinggalkanlah perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kenapa? Karena sesungguhnya perkara yang dibuat-buat yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah kesesatan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, saya kira tidak ada hal yang belum kita ketahui apa itu sunnah Nabi SAW. Ingat, sunnah Nabi itu bukanlah ibadah sunnah, jangan disamakan. Yang disebut sunnah itu adalah thariqatun Nabi SAW. Itu ajaran Nabi. Jadi sunnah di sini bukan amalan sunnah, beda lagi. Tapi yang disebut sunnah itu ajarannya Nabi. At-tariqatul lati huwa 'alaiha, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, itu sunnah Nabi namanya, ajarannya Nabi. Maka apa saja yang disandarkan dari Nabi, baik dia perkataannya, perbuatannya, dan juga persetujuannya, itu yang disebut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bicara istimbatul hukum, kesimpulan hukum, nanti ke fikih. Tapi semua yang dilakukan Nabi itu adalah sunnah. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok dibedakan ada sunnatil khulafair rasyidin? Siapa khulafaur rasyidun? Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini yang jumhur ulama sepakati, 4 khalifah awal. Yang tentunya kita pahami bahwa ilmu mereka ya berasal dari ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hal-hal yang memang tidak ada di zaman Nabi, atau Nabi merasa sukar dengan kondisi tertentu, tapi Nabi ngasih isyarat nanti disahkan di zaman para khulafaur rasyidun. Contoh, masalah penghimpunan dan penulisan Al-Quran, ada nggak di zaman Nabi? Tidak ada. Tetapi pasca perang-perang melawan orang-orang yang murtad dan para nabi palsu, banyak para hufadzul Quran yang terbunuh mati syahid. Umar ngasih saran kepada Abu Bakar untuk menghimpun Quran pertama kali. Jadi yang menghimpun Quran pertama kali itu adalah eranya eranya Abu Bakar atas idenya Umar bin Khattab. Dibekukanlah mushaf pertama kali, disimpan oleh Ibunda Hafsah, putrinya Umar bin Khattab. Terus yang gimana, Pak? Qurannya beda ya. Karena zaman itu belum, orang Arab belum mengenal titik. Orang Arab belum mengenal titik. Antara nun, ba, ta, sa itu tulisannya sama, karena orang Arab belum mengenal titik. Sehingga tulisannya udah nggak ada bedanya antara na, ba, ta, sa, nggak beda. Kalau nggak ada harokat mah iya udah jelas. Ini nggak mengenal titik, Pak. Nanti fa dan qaf itu tidak ada bedanya tulisan itu. Gimana cara bacanya? Itu ilmunya khusus, Pak. Yang tentunya yang pintar bahasa Arab hari ini aja belum tentu bisa. Kalau nggak ada harokatnya banyak yang bisa, tapi kalau nggak ada titiknya, wallahu a'lam bishawab. Taib, itu salah satunya. Belum nanti di era Utsman ya ditambahin titik, ditambahin harokat, nah gitu kan. Eranya Umar banyak, eranya Umar itu. Masalah apa, Pak? Masalah apa? Tarawih yang jelas ya. Tarawih. Kemudian masalah ditetapkannya takbir, zawaid, dan seterusnya banyak. Itu ajaran-ajaran khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan sampai kita lepas. Aqsal adras
minal ma'lumi anna sunnah laysat jisman yuqal, lakin hadhihi kinayah an shiddatit tamassuk bih. Jadi intinya bahwa yang namanya sunnah itu bukan pilihan, tapi sunnah maksudnya ajaran Nabi. Sebagai seorang yang mengaku dirinya adalah pengikut umat Rasulullah atau pengikut Rasulullah, maka dia berkewajiban mengikuti ajarannya. Ya, jadi bukan pilihan mengikuti Nabi itu, tapi kewajiban. Dan kalimat addu 'alaiha bin nawajiz itu adalah kinayatun min syiddatit tamassuki biha. Itu artinya bentuk kiasan dalam hal untuk berpegang teguh, jangan sampai lepas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena waktu sudah masuk Isya, mudah-mudahan ini menambah semangat bagi kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin kita, dan juga untuk bertakwa kepada Allah. Billahi taufik wal hidayah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.